Sosok keramat Nyai Solihah, Ibunda Gus Dur penuh kegigihan dan kedermawanan. Di balik sejumlah kisah keramat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ada sosok ibunda yang tak boleh dilupakan, yakni Nyai Solihah. Ibunda Gus Dur yang merupakan tokoh perempuan berikut ini sangatlah luar biasa. Nyai Solihah yang merupakan istri dari tokoh besar Islam sekaligus pahlawan nasional, Kiai Haji Wahid Hasyim. Nyai Solihah juga merupakan ibunda dari tokoh besar Islam masa kini, yang salah satu putranya pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Nyai Solihah lahir di Jombang, tepatnya di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang 11 Oktober 1922 silam. Nyai Solihah merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Muhammad Bisri Syansuri dan ibundanya bernama Nyai Haji Nur Khadijah Hasbullah. Nyai Solihah memang memiliki nasab yang sangat baik jika dilihat dari silsilah keturunannya. Ia merupakan keturunan dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Selain itu, Nyai Solihah juga dibesarkan di lingkungan pesantren. Ayahnya merupakan pendiri pondok pesantren Membaul Ma'arif Den Anyar, Jombang. Sejak kecil, Nyai Solihah sudah diajarkan ayahnya berbagai ilmu agama dengan metode hafalan, yang kemudian diajarkan kembali kepada santri-santrinya saat itu. Dikutip dari buku karangan Sohih berjudul Kiai Bisri Syansuri, Tegas Berpikir Lentur Bersikap, Nyai Solihah menikah pertama kali di usia yang masih belia dengan Abdul Rohim, yaitu putra Kiai Khalil dari Singosari, yang merupakan perjodohan dari Kiai Haji Hashim As'ari, sang ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama. Saat usia pernikahan baru menginjak tahun pertama, Nyai Solihah yang kala itu masih berusia 14 tahun sudah ditinggal wafat oleh sang suami. Dalam pernikahan ini ia belum dikaruniai seorang anak. 2 tahun kemudian Nyai Solihah menikah dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hashim As'ari. Dari pernikahan ini, Nyai Solihah dikaruniai 6 orang anak. Anak yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Ad-Dahil alias Gus Dur. Selanjutnya Nyai Haji Aisyah Wahid. Ketiga Kiai Haji Solahuddin Wahid alias Gus Solah. Selanjutnya Kiai Haji Umar Wahid, Nyai Khotijah Wahid, dan yang keenam adalah Kiai Haji Hashim Wahid alias Gus Im. Dalam kehidupannya, meski Nyai Solihah sudah dewasa dan memiliki 6 orang anak, ia di semasa hidupnya sangat menghormati orang tua. Sebelum pergi kemanapun, Nyai Solihah tak lupa ia meminta izin kepada ayahandanya. Sama kakek Kiai Haji Bisri Syansuri saat itu sangat taksim sekali, sopan santun, dan selalu izin kemana-mana akan pergi. Ujar Hanifah Ahmad, salah satu keponakan Nyai Solihah, yang juga pengasuh asrama Arisalah di lingkup Yayasan Membaul Ma'arif Den Anyar. Pada tahun 1953 silam, suaminya Kiai Haji Wahid Hasyim wafat dalam kecelakaan lalu lintas. Saat itu Nyai Solihah masih berusia 30 tahun dan telah memiliki 5 orang anak. Anak pertama masih berusia 14 tahun dan ia sedang mengandung 3 bulan. Saat itu Nyai Solihah tentu saja merasa sangat sedih karena harus ditinggalkan suami tercinta. Namun ia bukanlah wanita yang gampang putus asa. Dengan penuh perjuangan, Nyai Solihah mengurus ke-6 anaknya dengan gigih. Bahkan ia juga sempat berjualan beras yang dibeli dari Jombang untuk dijual ke Jakarta. Nyai Solihah itu sangat mementingkan pendidikan anak-anaknya, sampai ia rela jual beras untuk mencukupi kebutuhan putra-putrinya. Ungkapnya lagi kala itu, Nyai Solihah pun tetap gigih bertahan hidup di ibu kota. Meski Kiai Haji Bisri Syansuri sudah memintanya untuk kembali ke Jombang, akan tetapi ia memilih bertahan di Jakarta dengan semua putra-putrinya. Merasa penghasilannya dengan menjual beras masih kurang untuk menghidupi anak-anaknya itu, Nyai Solihah pun mulai berbisnis dengan jual beli mobil. Ia juga melayani penjualan material bangunan. Kepada anak-anaknya, Nyai Solihah tergolong keras dalam pendidikan.
Meski begitu kerasnya aturan yang diberlakukan ternyata membuahkan hasil. Bahkan salah satu putranya Gus Dur menjadi Presiden Indonesia keempat. Lahir dari seorang ayah politikus, keenam anaknya Solihah mayoritas menjadi politikus. Hanya putra keempat yang menjadi dokter spesialis paru-paru. Dan putra yang lain menjadi tokoh agama yang hebat. Gus Im ini saya kurang paham karirnya di bidang apa. Lanjut Hanifah kala itu. Kiprahnya di Muslimat NU juga membawanya menjadi anggota DPR. Pada tahun 1971 mewakili NU kala itu. Hingga di tahun 1977 dan 1981 mewakili P3. Kiprah di dunia politik saya kurang tahu banyak, karena saat itu saya juga masih anak-anak, ungkap Hanifah keponakan Nyai Solihah. Selain menjadi ibu yang kuat, Nyai Solihah dalam kesehariannya merupakan seseorang yang sangat baik budi pekertinya. Ia dikenal sebagai orang yang ahli bersedekah dan ahli puasa semasa hidup. Dia setiap hari niat puasa. Kalau nutup sampai maghrib ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya setidaknya sudah mendapatkan ganjaran diat, ujar Nyai Haji Naziro, pengasuh asrama Induk Mampol Ma'arif Denanyar, Jombang. Hidup di lingkup pesantren memang membuatnya terbiasa dengan suasana-suasana agamis. Selain ahli puasa, Nyai Solihah juga ahli sholat. Ia tidak hanya menjalankan sholat fardu, tapi juga sholat-sholat sunnah yang lain. Yang saya tahu dia sangat baik budi pekertinya, sangat sopan santun juga. Tapi karena saya hanya anak mantu jadi hanya tahu sedikit saja. Tampaknya kala itu Nyai Solihah juga dikenal sangat dermawan, terutama kepada saudara-saudaranya. Menurut Hanifah, saat ia dan semua sepupunya masih kecil, ia sering diberi uang Rp10.000. Saat itu Rp10.000 merupakan nominal yang sangat besar. Zaman coklat masih mahal itu saya sering dibelikan coklat sama beliau, ungkapnya kala itu. Tidak hanya kepada saudaranya, tapi juga kepada semua orang ia sangat dermawan. Seringkali Nyai Solihah memberikan uang kepada tetangga, teman maupun orang lain. Di saat bulan Ramadan, Nyai Solihah juga memberikan sumbangan berupa baju-baju bekas kepada warga Denanyar. Baju yang diberikan masih layak pakai dan jumlahnya banyak sekali, kata Hanifah kala itu. Meski hidup di Jakarta sudah banyak disegani oleh orang, namun Nyai Solihah juga tidak sombong kepada orang yang saat pulang ke kampung halaman Denanyar. Beliau kalau sama tamu sangat menghormati sekali. Ya karena kedermawanannya itu kalau saya membahas itu superloman pokoknya, tegas Hanifah lagi. Demikianlah kisah sosok keramat Nyai Solihah, Ibunda Gus Dur yang penuh kegigihan dan juga kedermawanan. Wallahu a'lam bishawab.